Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NPM 2021 14 500 347. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang uang. Uang. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang untuk membeli berbagai barang dan jasa dari orang lain. Kemudian ada alat pertukaran. Alat pertukaran adalah sesuatu yang diserahkan pembeli kepada penjual jika pembeli barang dan jasa. Kemudian ada jenis-jenis uang. Yang pertama itu jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Ada uang logam. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu satu, nilai intrinsik, nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Kemudian nilai tukar real, yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Kemudian ada nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Kemudian yang kedua ada jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama itu uang kartal. Kepercayaan, uang kertas terdiri dari 2 macam, yaitu uang kertas negara. Uang kertas negara tidak diedarkan lagi. Kemudian ada uang kertas bank. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter atau bank sendiri. Uang kertas terdiri dari 2 macam, uang kertas negara sudah tidak diedarkan lagi, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan tanda tangan Menteri Keuangan. Kemudian uang kertas bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Keuntungan penggunaan alat tukar uang dari kertas, yaitu yang pertama itu ada penghematan terhadap pemakaian uang logam mulia. Kedua, ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam. Kemudian yang ketiga itu peredaran uang kertas bersifat elastis karena mudah dicetak dan diperbanyak sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan akan uang. Berikutnya ada uang giral atau simpanan di bank. Uang giral adalah tagihan umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Uang giral dapat terjadi dengan cara yaitu yang pertama penyetoran uang tunai kepada bank dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor, kemudian penyetor menerima buku cek dan buku giro biliet. Kemudian karena transaksi surat berharga, uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank. Kemudian bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Kemudian mendapatkan kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Keuntungan menggunakan uang giral yaitu yang pertama memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang. Yang kemudian alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas. Yang ketiga lebih aman karena resiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek atau biliet giro dengan cara pemblokiran. Kemudian ada jenis uang berdasarkan nilainya. Yang pertama itu uang penuh atau full bodied money, yaitu apabila nominalnya sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua ada uang tanda atau token money, yaitu apabila nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang keempat ada jenis uang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, uang fiat adalah mata uang yang peredarannya tidak didukung oleh komoditas
fisik seperti emas atau perak, namun pemerintah tetap menerbitkannya. Kemudian ada uang komoditi. Uang komoditi adalah segala bentuk uang yang nilainya diukur dari substansi barang tersebut. Kemudian ada mata uang kripto. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Kemudian ada penanaman uang. Penanaman uang. Pakar ekonomi memberikan nama-nama berbeda untuk ukuran uang yang berbeda. Dua ukuran yang paling umum yaitu uang transaksi disebut M1, yang kemudian ada broad money disebut M2. Uang selalu mengacu pada transaksi atau M1. Kemudian ada sistem bank sentral. Bank sentral adalah suatu lembaga yang khusus dirancang untuk mengawasi sistem perbankan dan mengatur kuantitas uang dalam perekonomian yang bersangkutan. Bank sentral bertugas mengendalikan seluruh kuantitas uang yang beredar dalam perekonomian yang lazim disebut jumlah uang beredar atau money supply melalui kebijakan moneter atau moneter policy. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Kemudian ada perbankan dan jumlah uang beredar. Perbankan dan jumlah uang beredar, perekonomian digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana proses uang tercipta dalam perekonomian. Sebuah perumpamaan dalam perekonomian digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana proses uang tercipta dalam perekonomian. Jika ada suatu bank yang dibuka dan diberi nama Bank Nasional, satu tujuan pokok Bank Nasional ini adalah memfasilitasi bagi orang-orang untuk menyimpan uangnya dengan aman. Bank hanya menyimpan uang tersebut dan hanya dikeluarkan jika si pemilik datang, namun untuk mengambilnya, deposito atau simpanan uang diterima bank namun tidak disalurkan sebagai pinjaman disebut cadangan. Yang kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya jumlah uang beredar di Indonesia, baik dalam arti luas M2 maupun dalam arti sempit M1. Antara lain tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, pengeluaran pemerintah, cadangan devisa, dan angka pengganda uang. Uang yang dikeluarkan bank sentral meliputi uang kertas dan uang logam. Sehingga yang dimaksud mata uang dalam peredaran adalah uang kartal. Sebelumnya jumlah uang beredar adalah jumlah uang dalam suatu perekonomian dalam waktu tertentu. Dalam arti sempit, uang yang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi peredaran uang yaitu yang pertama pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Kemudian ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Bila tingkat suku bunga rendah, maka masyarakat akan enggan untuk menyimpan uangnya di bank.
Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, jumlah uang beredar menurun karena banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Kemudian ada selera masyarakat. Selera masyarakat akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya, peningkatan terhadap mode pakaian baru akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang kemudian ada harga barang. Harga barang juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Contohnya, bila harga naik, jumlah dan peredaran uang akan semakin cepat. Fasilitas kredit. Fasilitas kredit dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Misalnya, jika seseorang melakukan pembelian dengan menggunakan kartu kredit, permintaan uang tunai semakin menurun. Kemudian ada teori nilai uang. Teori nilai uang merupakan sebuah teori yang membahas mengenai masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan alat tukar uang. Teori ini merupakan membahas masalah keuangan yang berkaitan dengan alat tukar uang tersebut. Nilai uang memang menjadi perhatian besar para ekonomi. Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya sebuah nilai uang akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Pada dasarnya teori ini yang terdiri atas dua macam, yaitu teori nilai uang, statis, dan dinamis. Masing-masing memiliki definisinya sendiri. Teori uang statis adalah teori yang lebih berfokus terhadap garis-garis besar teori dari nilai uang itu sendiri. Misalnya, mengenai perubahan yang akan terjadi pada sebuah nilai uang. Beberapa macam teori nilai uang statistis antara lain, yaitu teori konvensi atau perjanjian. Nilai uang bisa diterima masyarakat karena ada perjanjian terhadap nilai uang tersebut untuk digunakan sebagai alat tukar. Kemudian ada teori nominalisme. Dalam teori ini, suatu benda bisa dikatakan sebagai uang karena terdapat jumlah nominal yang tertera. Teori ini biasa didukung dengan teori lain seperti teori konvensi dan dengan nilai tinggi. Kemudian ada teori metalisme atau intrinsik, yaitu teori logam atau metalisme menyatakan bahwa uang bisa diterima masyarakat berdasarkan faktor dalam dasarnya. Bahan dasar yang dimaksud adalah logam dengan nilai tinggi. Kemudian ada teori negara. Teori negara lebih memfokuskan terhadap siapa yang menerapkan aturan di sebuah negara. Nilai uang dalam teori negara ini menyatakan bahwa uang bisa digunakan sebagai alat tukar dan diterima karena pemerintah sudah membuat ketentuan tentang kedudukan dan penggunaan uang tersebut. Yang kemudian ada teori uang dinamis. Teori ini yang dimaksud adalah sebuah teori yang membahas mengenai perubahan pada nilai moneter. Yang pertama, teori kuantitas dari David Ricardo. Merupakan pengikut teori kuantitas uang, teori dari ahli ekonomi ini menegaskan secara sederhana bahwa harga umum akan meningkat jika jumlah uang meningkat. Kemudian ada teori ongkos produksi. Teori ongkos produksi adalah teori yang mengemukakan bahwa harga suatu objek ditentukan oleh jumlah biaya sumber daya yang digunakan para pembuatnya. Kemudian ada teori kuantitas dari Irving Fisher, yaitu menjelaskan bahwa tiap perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan proporsional searah ke tingkat harga umum atau perubahan proporsional terbalik terhadap nilai uang. Kemudian ada teori persediaan kas. Teori persediaan kas yang dikemukakan oleh Alfred Marcel merupakan teori yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah uang yang disimpan dari pendapatan masyarakat. Nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan serta harga barang di pasar. Itu saja.
yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.